Oke, di sini kita bakal lanjutin part kedua dari film PK atau PK. Nah, buat teman-teman semua yang belum nonton part satunya, kalian bisa langsung aja klik link yang udah gua taruh di deskripsi. Oke? Tanpa pikir panjang, Jagu segera berbalik arah untuk mengejar Pike, namun dia tak menemukannya. Untungnya Jagu masih menyimpan selebaran yang pernah diberikan oleh Pike waktu itu. Sesampainya di sana, Pike tampak kesal karena Jagu tak pernah mempercayai omongannya. Dengan wajah penasaran, Jagu kembali menanyakan beberapa pertanyaan. Pike mengaku bahwa ia menceritakan rahasia ini hanya kepada Jagu, karena ia merasa Jagu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Di saat semua orang memalak dan memanfaatkannya, sebaliknya Jagu malah memberinya uang. Dengan rasa bersalahnya, Jagu berjanji kepada Pike akan membantunya menemukan kalung itu dengan cara apapun. Well, scene pun berpindah pada keesokan harinya. Pike kini tinggal bersama Jagu. Pagi itu Jagu dibuat kesal oleh panggilan salah sambung yang terus-terusan menelponnya. Karena penelpon itu terus memaksa, Jagu pun mengerjai orang itu hingga panik. तुम ऐसा काहे बोली? Di momen ini Pike melihat sisi lain dari kata salah sambung dan komunikasi yang kacau. Singkatnya ia menemukan sebuah logik bahwa situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh Tapaswi. Ia menipu pengikutnya seperti yang baru saja dilakukan oleh Jagu. Dari pikiran Pike ini, Jagu mengembangkan ide-idenya sehingga membawanya ke kantor untuk menemui bosnya pada hari itu. Jagu meminta bosnya untuk meliput seseorang yang bernama Pike. Namun bosnya langsung menolak untuk berurusan dengan tema agama, apalagi yang berurusan dengan Tapaswi. Jagu pun berjanji kepada bosnya bahwa tak ada seorang pun yang mampu berdebat melawan Pike. Mendengar hal ini, bosnya pun tertantang dan memutuskan untuk menemui Pike. Sesampainya di ruangan itu, dengan polosnya Pike bertanya tentang pertanyaan yang hampir tak pernah ditanyakan oleh orang-orang. Karena kepolosannya, ia pun berhasil mencairkan suasana dan membuat bosnya Jagu tak dapat menolak tawaran itu. Well, keesokan harinya tepat Tapaswi bertemu dengan para pengikutnya. Salah satu pengikutnya mengeluhkan tentang istrinya yang lumpuh dan mengaku bahwa dokter tak bisa lagi mengobati istrinya itu. Belum selesai menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Tapaswi mengangkat tangannya dan tampak seolah sedang berkomunikasi dengan Tuhan. पथ प्रदर्शित करें। Suasana pun hening hingga Tapaswi meminta pengikutnya itu untuk pergi ke Himalaya menggunakan kereta api dan berdiam di sana selama 8 hari. Semua orang hanya terdiam dan menunduk. Namun Pike malah melihat kejanggalan dalam hal ini. Ia tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa semua ini adalah salah sambung, dengan data lain yaitu mengada-ngada. Untuk membuktikan omongannya, Pike meminta Tapaswi untuk memanggil ulang Tuhan yang ia maksud dan meminta jaminan kesembuhan untuk istri dari pemohon tadi. Karena Tapaswi tak memenuhi permintaan itu, Pike pun menyerangnya habis-habisan di depan seluruh umatnya. अभी क्लियर हो जाएगा हाँ क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया हम प्रूव कर सकता हूँ Di momen ini Tapaswi terlihat terbata-bata menjawab seluruh statement dari Pike. Hingga pada akhirnya Tapaswi memberikan kode kepada penjaga kuil. Bahkan sebelum Pike menyelesaikan kalimatnya, sesi doa ala Tapaswi ini pun terpaksa diistirahatkan secara paksa. Untungnya momen ini diliput oleh seorang wartawan salah satu stasiun televisi. Berita ini pun viral dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat. Beberapa saat setelah itu, pers terlihat telah memenuhi lapangan di depan kuil Tapaswi. Dengan wajah geram, ia keluar dan mengatakan bahwa seharusnya pers tak menanyakan tentang pembangunan kuil ini, melainkan bertanya kepada orang yang mencoba menghentikan pembangunan kuil ini sambil memojokkan Pike. Siaran ini pun disaksikan secara langsung oleh keluarga Jagu melalui televisinya, yang dimana kita tahu bahwa mereka semua adalah pengikut setia Tapaswi sejak lama. Scene pun berpindah pada keesokan harinya. Di dalam kuil itu, Tapaswi bercerita kepada pengikutnya bahwa zaman dulu ada seseorang yang ingin berusaha menghancurkan kuil. Dan hari ini hal itu kembali terjadi namun dengan orang yang berbeda. Tiba-tiba Pike datang di tengah pidato Tapaswi. Namun kali ini dia nggak sendiri. Pike datang bersama 5 orang dengan penampilan yang khas dari masing-masing agama. Di sini, di depan semua orang, ia meminta Tapaswi untuk membuktikan pengakuannya yang bisa memanggil Tuhan, yaitu dengan cara menanyakan kepada Tuhan tentang agama dari masing-masing orang yang ia bawa. Ya, benar aja, Tapaswi pun menerima tantangan itu dan mulai menebak berdasarkan dari apa yang ia lihat. Namun sayangnya, Pike telah mengacak pakaian dari masing-masing orangnya itu. Dan jelas hal ini membuat Tapaswi harus salah dengan semua jawabannya, termasuk tebakan yang terakhir. Ia berpikir itu adalah seorang muslim dari Pakistan, tapi ternyata itu adalah Karena hal ini, Tapaswi kembali menjadi bulan-bulanan Pike. Ia dipermalukan untuk kedua kalinya di depan seluruh pengikutnya. Melihat keadaan yang semakin kacau, ia segera meminta kepada penjaganya untuk mengeluarkan Pike secara paksa.
विरोध कर रहा हूं। Setelah itu ayah Jagu langsung mendatangi kantor media tempat Jagu bekerja. Ia meneriaki Jagu di tempat itu dan meminta Jagu untuk segera menghentikan programnya. Bapak itu juga menunjuk dan meneriaki Pike. Ia menuduh bahwa Pike melakukan semua itu hanya demi uang dan Pike akan berakhir di neraka. Nah lucunya, di momen ini bukannya pergi, Pike malah berterima kasih dan mendekati ayah Jagu. Ia mengatakan bahwa perkataan itu mengingatkannya pada sebuah ide, yaitu membuat rasa takut. Ia pun mengajak ayah Jagu untuk membuktikan idenya itu. Di momen ini Jagu berusaha meyakinkan ayahnya dan berjanji apabila semua ini adalah omong kosong, ia akan segera mungkin menghentikan programnya. Pike pun segera membawa ayah Jagu ke depan gerbang sebuah kampus. Di depan gerbang itu ia menyusun beberapa batu dan menaruh uang di atasnya. Pike menyebutnya ini adalah mesin pabrik atau mesin investasi uang. Kemudian mereka pun menjauh beberapa langkah untuk menyaksikan apa yang terjadi. Dan benar aja nggak sampai 15 menit, seorang pelajar datang dan berdoa di batu itu sambil menaruh uangnya. Lucunya, Pike juga mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang sangat bagus, yaitu dengan menjual ketakutan. Berbeda dengan penjual es yang ada di sampingnya yang mana mereka harus susah-susah mencari pelanggan dan memohon kepada pembeli. Sedangkan bisnis ini ia hanya bermodalkan batu dan pancingan uang. Dan kemudian pembeli antri bahkan memohon kepada batu itu. Pike mengatakan sama halnya dengan yang dilakukan oleh Tapaswi. Ia memperjualbelikan ketakutan dan akan masuk neraka apabila melawan. Dengan polosnya, Pike juga meminta ayah Jagu untuk melepaskan cincinnya, karena ia menganggap itu adalah salah satu dari ketakutan. Ayah Jagu yang merasa terpojok pun langsung memukul Pike dan mengatakan bahwa itu semua adalah masalah kepercayaan. ये विश्वास की बात है। भगवान चाहते कि हम Karena mendapat banyak perhatian, Jagu menyuarakan tentang hal ini melalui media televisi. Ia meminta semua orang untuk merekam apabila melihat ajaran yang janggal dan segera mengirimkannya untuk ditampilkan secara live di televisi. Cara ini digunakan untuk mengungkap kejahatan yang berkedok agama. वो बोले गाय को चारा खिलाओ जॉब मिल जाएगी। Dan ya, program ini pun mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Ratusan rekaman datang setiap harinya. Mulai dari ajaran yang aneh dan gak masuk akal, hingga ajaran yang pada akhirnya meminta pengikutnya untuk membeli barang. मतलब इनके हिसाब से किताबें बेच रहे हैं, पे मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Tapaswi ditemui oleh dua orang rekannya yang mengatakan bahwa Tapaswi terancam bangkrut apabila ia tak segera melakukan sesuatu. Ia mendapat banyak kritikan di media sosial dan internet. Begitupun buku dan obatnya sudah tak ada lagi yang membeli. Situasi ini memaksa Tapaswi harus mengambil langkah besar, yaitu melakukan pertemuan terbuka dengan Pike untuk menjawab semua pertanyaannya. Berita tentang debat ini menyebar hingga ke daerah Mandawah, yaitu tempat di mana kalung Pike dicuri. Laki-laki yang waktu itu pernah menolongnya menghubungi Pike dan mengatakan bahwa ia akan datang untuk membantunya pada debat esok hari. Ia membawa pencuri itu datang bersamanya dan akan dijadikan saksi karena telah menjual kalung itu ke Tapaswi. जी को Seolah rollback, Pike terdiam beberapa saat sambil menaruh teleponnya. Ia mengingat semua hal yang terjadi, termasuk perkataan Tapaswi yang mengatakan bahwa kalung yang ia dapat berasal dari Dewa Siva. क्या हुआ? Pike menceritakan semua ini kepada Jagu, bahwa yang terjadi bukanlah salah sambung atau komunikasi yang kacau, melainkan Tapaswi lah yang telah membuat-buat cerita untuk menipu pengikutnya. Jagu mengaku bahwa ia telah mengetahui semua itu sejak lama, namun ia sengaja tak mengatakan kepada Pike. Ia membiarkan kepolosan Pike hingga menciptakan konsep dan kata-kata baru yang bisa diterima oleh masyarakat, seperti salah sambung atau komunikasi yang kacau. Karena apabila Pike hanya menggunakan tuduhan seperti Tapaswi berbohong atau sebuah penipuan, orang-orang tak akan percaya kepada Pike dan hanya akan menertawakannya. Well, pada malam harinya mereka merayakan hitung mundur kemenangannya dengan sebotol champagne yang dicampur dengan sedikit ekstra jus susu. Jagu yang sedikit oleng mengaku sangat sedih karena Pike akan segera meninggalkannya begitu mendapatkan kalung remote control itu. Pike mengatakan bahwa ia bisa menetap apabila ia mendapatkan kekasih yang akan menemani waktunya. Namun Jagu malah menganggap Pike sedang bercanda dan menertawakannya. Melihat Jagu yang semakin oleng, Pike segera mengambil selembar kertas dan menuliskan tentang perasaannya. Kemudian kertas itu ia masukkan ke dalam sebuah koleksi kartu nama dan segera memberikannya kepada Jagu. Pike meminta Jagu untuk memilih dan membaca setiap kartu nama itu. टंडरू राम Di momen ini Pike terlihat tak sabar menunggu gilirannya. Dan Jagu pun memulai membalik setiap kartu nama itu. Namun tiba-tiba Jagu berhenti pada sebuah kartu nama. Yap, itu adalah kartu nama Sarfaras. Jagu yang awalnya sangat riang tiba-tiba langsung diam dan meneteskan air mata. Melihat hal ini Pike pun langsung panik dan langsung memegang tangan Jagu. Pike menyaksikan seluruh pikiran Jagu yang sedang mengingat seluruh kenangan Jagu bersama Sarfaras. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Pike hanya terisak dan kemudian menjatuhkan air matanya. Well, scene pun berpindah pada keesokan harinya.
Pike terlihat sedang berada di stasiun untuk menunggu laki-laki yang pernah menolongnya itu. Yap, seorang sahabat yang berjanji akan hadir di hari debatnya. Beberapa saat kemudian, laki-laki itu pun sampai bersama seorang yang pernah mencuri kalungnya Pike. Ia pun melihat Pike dan meneriakinya. Namun beberapa langkah setelah ia turun dari kereta itu, sebuah ledakan menghancurkan sebagian dari stasiun itu. Orang-orang berlarian, sebagian terjatuh di lantai dan tertimpa oleh atap dan besi yang berjatuhan. Pike mencoba berdiri di tengah-tengah orang yang berlarian. Ia berusaha mencari sahabatnya, namun sayang mereka berdua tak bisa lagi diselamatkan. Dan kejadian ini pun langsung memenuhi media pada pagi itu. Sialnya, kejadian ini bertepatan persis dengan hari debat Pike dan Tapaswi. Tanpa bukti dari pencuri itu, Jago merasa pesimis Pike bisa memenangkan debatnya. Meskipun begitu, Pike tetap memutuskan untuk datang dan berdebat dengan Tapaswi. Dan sampailah pada momen itu, acara dibuka dengan sambutan yang dibawakan oleh Jago. Saat menjelaskan tentang tema acara itu, Tapaswi tiba-tiba memotong perkataan Jago. Ia langsung memulai dengan sebuah statement yang memojokkan Pike tentang kepemilikan kalung itu. Menurut Tapaswi, kalung itu adalah milik Tuhan. Sebaliknya, menurut Pike itu adalah miliknya. Di section ini, Tapaswi habis-habisan membuat Pike seperti orang tak berdaya dan tak mampu menyangkal perkataannya. और ये कहते हैं मंदिर हटाओ हम किसकी सुने Tapaswi juga mengatakan bahwa Pike adalah anak yang putus asa dan menolak perintah Tuhan. Di sisi lain, Pike hanya mendengarkan seluruh perkataan Tapaswi tanpa membantah satu kata pun. Menunggu Tapaswi terlihat tersenyum seolah menertawakan Pike yang hanya mampu menunduk dan melihat ke bawah sambil menunggu kekalahannya. Di momen ini keadaan semakin intens. Manajer, Jago, dan semua kru yang ada di sana terlihat pesimis bahwa Pike mampu memenangkan perdebatan ini. Sampailah pada momen Tapaswi meminta pertanggungjawaban atas perkataan Pike, yaitu nomor yang salah atau diartikan sebagai ajaran yang salah. Lalu apa ajaran yang benar menurut Pike? Pike menjawab pertanyaan itu dengan nada yang sangat rendah. Ia pun setuju dengan semua perkataan Tapaswi. Pike mengaku pernah kehilangan harapan, tak punya makanan, tempat tinggal, dan hanya bisa menangis. Namun dengan percaya dengan adanya Tuhan itu memberikan harapan untuk Pike. Tapaswi yang mendengar ini tentu berbesar hati karena Pike bahkan tak mendebatnya sama sekali. Namun satu kata yang membuat senyum Tapaswi hilang dalam sekejap adalah, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते हैं नहीं. ya, Pike menolak untuk menyetujui bahwa Tuhan itu hanya ada satu. Menurut Pike, Tuhan itu ada dua. Yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang seperti Tapaswi. Pike juga menambahkan bahwa kita semua nggak tahu apa-apa tentang Tuhan yang menciptakan kita. Tapi Tuhan yang diciptakan itu mirip seperti Tapaswi. Sering memberi janji palsu, suka berpura-pura, dan senang saat dipuji. Mendengar hal ini, Tapaswi berkata bahwa ia tak akan diam dan akan membela Tuhannya. हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है Pike seketika menyela perkataan Tapaswi. Menurut Pike, manusia hanyalah makhluk kecil jika dibandingkan alam semesta ciptaan Tuhan. Dan bagaimana mungkin manusia yang kecil itu mampu melindungi Tuhan? Pike pun menegaskan bahwa Tuhan tak perlu perlindungan dari siapapun. Menurutnya, orang-orang seperti Tapaswi lah yang membuat perbedaan antar manusia dan mengakibatkan kesalahpahaman yang berbahaya. Salah satu yang ia maksud adalah kebohongan saat Tapaswi memisahkan Jago dengan kekasihnya Sarfaraz. Momen ini jelas dimanfaatkan oleh Tapaswi dengan sangat baik, mengingat bahwa ramalannya saat itu benar-benar terjadi kepada Jago. एक मिनट नहीं नहीं एक ये क्या हो रहा है मिनट एक मिनट देखिए Nah, sebelum Tapaswi meminta Jago untuk berbicara, Tapaswi menantang Pike untuk mencium kakinya apabila ramalannya terbukti benar. Sebaliknya, Pike pun bertanya bagaimana jika Pike yang benar. Tapaswi dengan terpaksa harus mengatakan bahwa ia akan memberikan benda itu kepada Pike. हाँ मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है Meskipun Jago menolak untuk membahas masalah pribadinya, Tapaswi tetap memaksa dengan menceritakan sendiri bagaimana kisah Jago yang dikhianati oleh Sarfaraz. Dan sikap diamnya Jago di sini dimanfaatkan sebagai pembenaran oleh Tapaswi. Setelah ia menceritakan semuanya, Tapaswi berbalik arah untuk memperlihatkan kemenangannya kepada Pike. Dengan bangga, Tapaswi meminta Pike untuk segera mencium kakinya. हम अपने चरण लेकर आपके पास Tanpa menjawab hal itu, Pike mengatakan bahwa Sarfaraz tak pernah mengkhianati Jago. Kalimat singkat ini jelas membuat semua orang kebingungan, termasuk Jago itu sendiri. Pike memohon kepada Jago untuk menceritakan tentang bagaimana perpisahannya dengan Sarfaraz. Karena ini pertama kalinya, dengan berat hati Jago pun menceritakan semuanya. बच्चे के हाथ Dari cerita itu, Pike pun menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, surat itu tak diberikan langsung oleh Sarfaraz, melainkan seorang anak kecil yang bahkan tak ia kenal. Kedua, surat itu belum tentu untuk Jago, karena tak hanya Jago yang ada di tempat itu. Dan yang terakhir, tak ada nama pengirim di dalam surat itu. Namun karena pikiran Jago yang telah didoktrin oleh ramalan Tapaswi, Jago langsung menyimpulkan bahwa Sarfaraz telah mengkhianatinya.
Mengetahui situasi tak berjalan sesuai rencana, Takashi langsung memotong dan menganggap cerita ini hanyalah bualan dan cerita yang telah dibuat-buat oleh mereka berdua. Manajer yang geram tiba-tiba masuk ke dalam panggung dan ia langsung meminta Jagu untuk menghubungi Sarfaraz melalui cellphone-nya. Namun sayangnya nomor Sarfaraz sudah tak aktif lagi. Mereka pun memutar otak hingga Jagu mengingat dan mencoba menghubungi call center dari kampus Sarfaraz. Mereka memberikan sedikit informasi bahwa Sarfaraz telah kembali ke Pakistan. Namun demi privasi, mereka tak bisa memberikan informasi tambahan, termasuk nomor yang untuk dihubungi. Have a nice day, dear. पाकिस्तान का नंबर घर का नंबर think जागू Mendengar ini semua, Takashi hanya tersenyum seolah menertawakan mereka semua. पार्ट टाइम जॉब करता हूँ पाकिस्तान में Beberapa saat setelah itu, Jagu mengingat sebuah percakapannya dengan Sarfaraz. Sarfaraz sempat mengatakan bahwa ia bekerja paruh waktu di kedutaan Pakistan. Dan kini ia tersambung dalam panggilan telepon. Tanpa basa-basi, Jagu langsung menanyakan tentang keberadaan Sarfaraz. आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे सरफराज? Uniknya, call center itu malah bertanya balik dan memastikan bahwa yang menelponnya adalah Jagu yang berasal dari Delhi. हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फरहाद, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया। Rasa penasaran Jagu terjawab setelah dijelaskan oleh call center. Ia mengatakan bahwa Sarfaraz setiap hari menghubungi kedutaan untuk menanyakan panggilan telepon dari seorang gadis yang mencarinya. Mendengar hal ini, Jagu hanya bisa diam sambil meneteskan air mata. Ia tak berkata sepatah kata pun hingga kedutaan itu menyambungkan panggilan teleponnya ke orang yang ia cari, Sarfaraz. जनाब सरफराज यूसुफ। Mendengar suara dan ucapan salam dari Sarfaraz membuat Jagu semakin larut dalam kesedihannya. Kedutaan mengatakan bahwa panggilan yang ditunggu oleh Sarfaraz selama ini kini telah terhubung dengannya. Dalam isak tangisnya, Jagu langsung mempertanyakan keberadaan Sarfaraz di hari pernikahan mereka. Sarfaraz menjelaskan bahwa ia datang pada hari itu, namun ia tak menemukan Jagu, melainkan sebuah surat tentang penolakannya. Sarfaraz merasa mungkin karena Jagu begitu ditekan oleh orang tuanya. Namun di sisi lain, dia memiliki sebuah perasaan yang kuat bahwa suatu hari nanti Jagu akan mencarinya, dan itu adalah hari ini. तो मुझे जरूर अटैक करने की कोशिश करो Jagu mengaku kepada Sarfaraz bahwa ia telah salah paham. Untungnya seseorang berhasil menyadarkannya sambil menatap Takashi yang mulai pucat dan gelisah. Merasa kekalahannya berada di depan mata, Takashi diam-diam ingin mengambil benda itu. Namun tindakan itu langsung dicegat oleh ayahnya Jagu. Bukannya segera mengambil kalung itu, Pike malah melihat ke arah Jagu. Ia melihat senyum bahagia di wajah Jagu sebelum pada akhirnya meninggalkan tempat itu. Pasir tempat pertama kali Pike diturunkan. Pike dan Jagu terlihat turun dari sebuah mobil. Namun saat Pike menurunkan barangnya, secara nggak sengaja ia menjatuhkan koper itu sehingga kasetnya jatuh berantakan. पीके? Jagu yang penasaran bertanya kepada Pike apa yang ia rekam dengan kaset sebanyak itu. Pike mengaku ia merekam suara hewan, musik, bahkan lalu lintas yang ada di bumi. Dan ia akan memutar semuanya apabila ia merindukannya. Belum selesai membereskan barangnya, bis itu tiba-tiba berjalan meninggalkan mereka. Mengetahui satu kopernya masih berada di mobil itu, Pike langsung berlari untuk mengejarnya. Jagu yang menyaksikan momen ini hanya bisa tersenyum melihat kelakuan Pike. Sementara menunggu Pike datang, Jagu penasaran dan memutar beberapa kaset koleksi Pike. तुम्हारी प्लेनेट में सबके खाने से बाहर होते हैं? पापा के लिए मैं दिखती हूँ माँ जैसी सब कहते हैं। Namun bukan suara alam ataupun lalu lintas yang ia dengar, melainkan suara Jagu itu sendiri. Kaset per kaset pun ia putar dan dengarkan, dan semua dari suara itu adalah suara Jagu saat ia sedang berbicara kepada Pike. Rasa penasaran Jagu pun semakin memuncak dan ia pun terus mencari kaset yang ada di koper itu. Namun bukan kaset yang ia temukan, melainkan sepotong kertas yang berisikan tentang perasaan Pike kepadanya. Beberapa saat setelah itu Pike kembali bersama kopernya. Namun Jagu yang tadinya sangat riang, tatapannya menjadi sangat pasif kepada Pike. Ia kembali menanyakan tentang isi rekaman itu, apakah Pike merekam suaranya. Pike berkali-kali mengelak dan masih berusaha mencairkan suasana. Namun kesedihan di wajah mereka berdua tak dapat disembunyikan. Pike mengaku mungkin ia merekam kisah cinta Jagu dan Sarfaraz. Entah apa maksud di balik kalimatnya, tapi yang pasti setelah itu ia langsung berjalan menuju ke pesawat yang telah menjemputnya. Menurut Jagu, mereka berdua belajar satu hal. Pike belajar berbohong untuk menyembunyikan perasaannya, sedangkan Jagu belajar tentang arti cinta yang sebenarnya, yaitu tentang merelakan. Dan semua kisah ini adalah cerita yang tengah dibacakan oleh Jagu di sebuah perpustakaan. Dihadiri oleh ayahnya dan juga Sarfaraz. Sebelum menutup ceritanya, Jagu mengatakan bahwa Pike telah meninggalkan hadiah yang paling indah untuknya, yaitu Sarfaraz dan ayahnya. Tepuk tangan dan siul tanpa henti yang telah lama hilang kini kembali terdengar.
Dan alur cerita film pun selesai. Well, jadi itu adalah full alur cerita film PK. Apapun yang kalian pikir tentang film ini langsung di komen di bawah ya. Karena gue juga kepo pendapat kalian tentang film itu gimana sih. Karena menurut gue cerita dari film ini tuh unik banget teman-teman. Jadi kayak kita tuh lagi nontonin orang yang sebenarnya lagi cerita gitu. Jadi di dalam plot twist tuh ada plot twistnya lagi. Emang kalau film India itu menurut gue padat banget. Dan yang satu ke yang lainnya tuh nyambung juga. Jadi di sini tuh ada sisi percintaan yang kita dapat. Yang kedua ada sisi soal kepercayaan sosial gitu. Jadi itu adalah pendapat gua. Dan kalian juga bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Seperti biasa jangan lupa di like juga. Di komen udah pasti ya. Yang paling penting itu jangan lupa di share. Kalau kalian belum subscribe, di subscribe dulu. Dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.